Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita sampai kepada bagian akhir daripada seri kehidupan manusia yang paling sempurna, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekali lagi di dunia ini pada hakikatnya tidak ada yang sempurna, Segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Bahwasanya jamaah rahimakumullah, kehidupan di dunia adalah sesuatu yang fana, yang tidak akan abadi. Ada saat permulaan, pasti akan datang masa akhir. Ada kelahiran dan juga ada kematian. Ada kesuksesan, ada kegagalan. Semuanya itu adalah sunatullah yang senantiasa akan terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita lahir, kita berkembang dari mulai anak kecil menuju ke remaja, menuju ke dewasa, ya, lalu kita sampai kepada batas akhir daripada kehidupan kita. Ini sesuatu yang pasti terjadi, yang harus kita sadari bahwasanya kita tidak akan kekal di dunia ini. Kita akan menemui sebuah ketentuan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, termasuk di antaranya adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau manusia terbaik, walaupun beliau adalah kekasih Allah, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang paling mulia, orang yang dijamin masuk surga, akan tetapi yang namanya manusia pasti akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam beberapa ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan mereka semuanya akan mati. Semua manusia akan mati. Sing salatnya rajinnya mati, sing ora salatnya Arab mati pada baik. Semuanya akan menjalani kehidupan ini seperti itu. Kehidupan ini adalah pilihan. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Barang siapa ingin maka silahkan beriman untuk kepentingannya sendiri. Yang tidak mau kafir ya silahkan saja. Akibatnya ditanggung sendiri. Pada hakikatnya innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu akan mati dan mereka juga akan mati. Ini kalimat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat Rasulullah, orang yang mendampingi Rasulullah kurang lebih 20 tahun, ya, sudah menganggap beliau sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai imam. Ketika ada permasalahan selalu ada solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Ya, para kaum muslimin mereka memahami Nabi juga manusia, pasti akan mati. Akan tapi tetap saja kematian beliau berdampak sangat besar. Ya. Berdampak sangat besar di tengah-tengah perkembangan kaum muslimin yang sedemikian hebat. Beliau meninggal dunia ketika agama Islam sudah tersebar.
ya, pengikutnya yang darinya berjumlah puluhan menjadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Subhanallah. Ya, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Dan tidaklah Muhammad itu adalah melainkan seorang rasul, dan sudah berlalu dahulu sebelum datangnya Nabi Muhammad para rasul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika Muhammad mati atau terbunuh, kamu sekalian akan berpaling, ya, murtad dari agama Islam? Wa may yanqalib ala aqibaihi falyadhurrullaha syai'an. Barang siapa yang berpaling dari agama Allah, yang murtad dari agama Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah, maka tidak akan memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah dan agama Islam. Ya, ini sebuah kaidah yang harus kita imani. Seorang manusia beriman kepada Allah tidaklah menambah kebesaran Allah. Seluruh manusia di dunia beriman kepada Allah tidaklah menambah kemuliaan Allah. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia ingkar kepada Allah. Kita semuanya tidak mau menjalankan syariat agama Allah, semuanya manusia. Itu tidak akan memudaratkan Allah dan agama Islam. Tidak akan. Jadi jangan pernah merasa mempunyai andil di dalam agama ini, berjasa kepada agama ini, jangan pernah. Karena kalaupun kita tidak melakukan apa-apa, Allah pasti akan menemukan caranya. Ini yang harus kita yakini, sehingga kita tidak pernah merasa diri kita lebih baik dari orang-orang yang lain, tidak pernah merasa diri kita lebih alim dari orang lain. Ini semuanya hanya karena rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa menjalankan ibadah kita secara istiqomah karena bimbingan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tanpa bimbingan dari Allah, tanpa hidayah dari Allah, tidaklah kita akan sanggup untuk bangun pagi menjalankan salat subuh misalnya. Kalau Allah tidak membangunkan kita, tidak akan mungkin minta kepada Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan langkah kita untuk menuju masjid pada saat salat zuhur, asar, maghrib, dan isya, subuh, tidaklah mungkin bisa kita ini. Dan kalaupun kita tidak mau, Allah tidak rugi. Ini yang harus kita jadikan akidah, sehingga kita tetap punya motivasi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ini penandasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Apakah kalau Nabi Muhammad mati kamu sekalian pada waktu itu? Ini khitabnya Al-Quran ini turunkan kepada para sahabat, mereka yang bergaul dengan Rasulullah setiap hari, orang-orang yang masuk Islam berbondong-bondong. Dinyatakan oleh Allah, Muhammad itu manusia biasa yang pasti akan mati. Apakah kalau Nabi Muhammad mati atau terbunuh, kamu akan kembali kepada kekafiran? Barang siapa kembali kepada kekafiran, maka tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun juga. Kalaupun tidak ada yang memeluk agama Islam di Jazirah pada waktu itu, Jazirah Arab pada waktu itu, Allah pasti akan mendatangkan kaum yang lain untuk beriman kepada Islam. Ini maknanya. Tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Wajazillahu syakirin, bahwa Allah akan senantiasa memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld fa in mitta fahumul khalidun. Dan Allah tidak menjadikan seorang manusia pun, ya, wa ma ja'alna li bashar wa ma ja'alna li bashar. Tidak akan Allah tidak pernah menjadikan hidup kekal bagi seorang yang abadi. Tidak pernah.
Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah jika kamu mati, apakah mereka menjadi orang-orang yang khalidun, orang-orang yang kekal di dunia? Lah. Sekaya apapun juga, sesehat apapun juga, sebagus apapun juga, secantik apapun juga, tidak ada manusia yang abadi. Ya. Semuanya akan mati. Dan ini penegasan dari Allah. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Dan kami tidak menjadikan seorang itu hidup abadi sebelum Nabi Muhammad, dan setelahnya juga tidak ada. Makanya kalau ada orang yang mempunyai kepercayaan atau akidah yang menyimpang, ada Nabi yang masih hidup, masih berkeliaran hari ini bertentangan dengan akidah kita kaum muslimin. Ya, jangan pernah kita mempercayai hal-hal seperti itu. Kita punya Al-Quran yang jelas-jelas mengatakan wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah tidak menjadikan manusia itu hidup abadi di dunia, ada batasannya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjamaah pasti akan mati. Ini tidak ada orang yang kekal, ya. Semuanya akan merasakan kematian, dan kematian itu sesuatu yang menyakitkan, termasuk pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kematian itu pasti ada sakarat, kata Rasulullah dalam hadisnya. Kita akan coba mempelajari atau mereview akhir-akhir dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang sudah kemarin kita sudah membahas terkait Haji Wada dan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat melaksanakan Haji Wada. Haji Wada itu terjadi di tahun yang ke-10 Hijriah. Karena haji berarti terjadi di bulan Dzul Hijjah. Ya, setelah itu beliau pulang ke Madinah, dan pada bulan Rabiul Awal, ya, diriwayatkan oleh para sahabat bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11-nya, berarti Dzul Hijjah, Muharram, ya, terus Safar, Rabiul Awal. Jadi 4 bulan setelah Haji Wada, kurang lebih 4 atau 5 bulan setelah Haji Wada, beliau dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sudah kemarin mempelajari wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat sayang kepada kaum muslimin, karena beliau orang yang paling memahami hakikat kehidupan dan di dalam dunia dan kehidupan di akhirat. Sehingga beliau kepengin agar seluruh manusia beriman kepada agama Islam, beriman kepada Allah. Akan tetapi itu semuanya adalah hak prerogatif daripada Allah. Ya, innaka lan tahdi may yasha walakinnallah yahdi may yasha. Engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang yang Allah kehendaki. Itu tugas kita sebagai manusia adalah berdakwah, mengajak orang-orang terdekat kita untuk kembali ke jalan Allah. Perkara hidayah adalah milik Allah. Kita tidak akan mampu. Ya, walaupun kita berdakwah kepada keluarga kita sendiri, belum tentu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sampai akhir hayatnya beliau mengajak kepada kaum muslimin untuk menegakkan agama Allah ini, untuk menegakkan sholat sampai menjelang ajalnya. Rasulullah tidak mau menjalankan sholat. Sebelumnya senantiasa beliau memperhatikan para sahabatnya, keluarganya utama. Ya,
Lalu para sahabat dicek satu persatu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga harus seperti itu. Ketika sebelum menjalankan salat, mau menjalankan salat kita sebagai kepala keluarga, kaum laki-laki terutama, cek anak-anak. Jangan biarkan mereka bermain di waktu-waktu salat, cek geret anggar perlu. Nih, ya, kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang melalaikan salat. Jangan sampai kita egois dengan diri sendiri. Tidak peduli anak kita salat atau tidak. Tidak peduli anak kita memahami agama atau tidak. Senantiasa setiap saat ketika kita mau menjalankan sholat, kita kontrol anak-anak kita, anak istri kita. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya mengontrol keluarganya, para sahabatnya dikontrol. Ketika sholat berjamaah Rasulullah SAW mengabsen siapa yang tidak hadir, kenapa tidak hadir. Ketika sakit diburu ke rumahnya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita masih kurang dalam hal ini, masih kurang. Kadang sing penting dewek sholat, anak dan istri tidak diperhatikan sudah sholat atau belum. Ini harus menjadi ditingkatkan kembali mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia sekitar 63 tahun, ya, 40 tahun hidup di Mekah sebelum masa kerasulan. Ini sudah kita bahas walaupun sudah berapa bulan kita membahas takhsirah ini, ya, dari mulai lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun tidak secara detail. Kalau secara detail dengan durasi waktu sekitar 45 menit per pertemuan tidak akan selesai dalam waktu yang singkat, ya. Ini saya bahasnya terkadang global, tidak detail. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan seorang yang menjadi panutan kita. Sebelum kenabian, selama 40 tahun Rasulullah Muhammad itu dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang senantiasa diberi kepercayaan. Ya, bahkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, beliau tidak pernah terbersit, ya, karena memang dijaga oleh Allah. Dipersiapkan untuk menjadi seorang nabi. Di masa kecilnya beliau pernah mengalami pembelahan dadanya oleh malaikat Jibril, dicuci hatinya, dibuang. Ya, ini kekhususan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekali lagi itu semuanya atas kehendak Allah. Dan perlu digarisbawahi, Rasulullah juga manusia mengalami seperti kita dari mulai kecil, dari mulai menyusu, dari mulai bermain. Ya, artinya sama seperti kita, ya umbelen, ya apalah ketika kecil. Gini mboten? Ya, jangan menganggap Rasulullah itu seperti ajaib, ya, ngerti-ngerti pinter, ya enggak. Gitu. Ya, sama mengalami fase kehidupan seperti manusia biasa. Ya, beliau menikah di usia yang berapa? Dengan Khadijah, ada yang masih ingat? 25 tahun. Ya, Khadijah pada waktu itu berumur 40 tahun, Nabi atau Muhammad sebelum diangkat Nabi berumur 25 tahun. Beliau mempunyai berapa orang keturunan, ya, yang laki-laki meninggal dalam keadaan usia masih muda, yang perempuan itu hidup, ya, sampai
dewasa. Itu. Ketika memasuki masa umur 40 tahun, beliau pertama menerima wahyu di Gua Hira dengan turunnya surat Al-A'la, Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Semenjak itu beliau diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Ya. Rasulullah diberi amanah yang sangat berat untuk menyampaikan risalah agama Islam kepada masyarakat yang pada waktu itu mayoritas adalah penyembah patung. Itu mendobrak seperti itu, mendobrak agama di dalam masyarakat. Rasulullah tidak mengenal takut dalam berdakwahnya. Sedikit demi sedikit. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara sembunyi-sembunyi mengajari orang-orang. Ya, di antara para sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam di antaranya ada istrinya Khadijah, ada Abu Bakar, ada Ali dan beberapa sahabat. Ya, ada Bilal. Itu. Dan ketika hijrah kurang lebih 50 orang atau 100 orang maksimal. Itu 13 tahun berada di Mekah. Dengan berbagai macam siksaan yang diderita oleh kaum muslimin. Ketika mereka menampakkan keislamannya, mereka dicercah habis-habisan oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. Ya, sehingga mereka banyak yang menyembunyikan keislamannya. Sehingga Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia, ya, di Afrika. Ya, para sahabat diperintah oleh Rasulullah untuk berhijrah ke sana. Di sana diperintah oleh Raja Najasyi yang beragama Nasrani, dan mereka dilindungi di sana. Gitu. Lalu ketika Allah sudah memerintahkan nabinya untuk berhijrah ke Madinah, maka setelah 13 tahun berada di kota Mekah, beliau hijrah ke Madinah berserta rombongan. Ya, tidak banyak. Ya, akan tetapi seiring dengan berkembangnya Islam, ya, dari mulut ke mulut, karena Mekah itu adalah pusatnya orang ibadah haji. Ya, walaupun agamanya sudah bercampur baur, akan tetapi Mekah itu tetap menjadi pusat orang-orang melaksanakan ibadah haji pada waktu itu. Walaupun secara cara-caranya, tata caranya, ya, itu sudah banyak menyimpang. Sehingga terjadilah orang datang dan sebagainya, sehingga orang-orang yang dari Madinah itu banyak yang mengenal Islam dan memeluk agama Islam. Sehingga Rasulullah berhijrah ke Madinah, itu di Madinah sudah banyak orang yang syahadat masuk Islam. Gitu. Di Madinah selama kurang lebih 10 tahun beliau manfaatkan waktunya benar-benar untuk memperjuangkan agama melalui sebuah komunitas yang komunitas muslim, sebuah negara muslim terbentuk. Ya, beliau memulai meletakkan pondasi-pondasi dasar sehingga berkembanglah Islam dengan cara-cara yang luar biasa hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Ya. Sudah tentu ini karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Negeri yang tadinya dipenuhi oleh berhala, penyembah berhala, orang yang terbiasa mempercayai adanya perdukunan, mereka menyembah berhala, mereka melakukan sesajen, mereka minum minuman keras, mereka berzina dan sebagainya, ditumpas semuanya dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun ketika berada di Madinah. Subhanallah, suatu prestasi yang luar biasa. Seluruh kehidupan beliau dan para sahabatnya diisi dengan perjuangan.
ya, darah dan harta kaum muslimin di awal-awal mereka benar-benar sumbangkan tanpa pamrih untuk menegakkan agama Allah. Saking cintanya kepada Allah, saking besarnya keimanan, kepengin mendapat keridhaan Allah tabaraka wa taala. Nabi dan para sahabatnya pada tahun ke-7 ya, Nabi berhasil menaklukkan kota Khaybar, kota yang diduduki oleh Yahudi, dan di sana beliau pernah kami ceritakan ketika kita membahas tentang perang Khaybar. Beliau diberi suguhan daging kambing, akan tetapi ternyata sudah diracun oleh seorang wanita Yahudi, dan Rasulullah sudah sempat memakannya. Lalu beliau menahan dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membuang daging yang sudah mau dimakan, karena daging tersebut berkata kepada Rasulullah, menyampaikan bahwa mengandung racun. Ini sebuah mukjizat dari Allah tabaraka wa taala. Akan tetapi walaupun racunnya sudah masuk ke tubuh Nabi, qadarullah, sebagai mukjizat dari Allah tabaraka wa taala, Nabi tidak merasakan pada saat itu. Pada saat itu. Ya. Kenapa demikian? Karena memang Allah belum memutuskan bahwasanya ajal Nabi sampai di situ, karena belum selesai risalah. Dan dampak dari keracunan di perang Khaybar inilah yang membawa sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menuju kematiannya. Ini maksudnya hubungannya ke situ. Ya, berarti sekitar berapa tahun? Tahun ke-7 sampai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Rasulullah dari saat mulai diracun di Khaybar sampai beliau menderita sakit. Dalam sebuah hadis beliau bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar, fahada awanu wajadtu in qita'a abahari min dzalika sum." Ya, bahwasanya Rasulullah menyampaikan, mengabarkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, saya masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan pada saat di Khaybar maksudnya, ketika mendapati jamuan dari orang Yahudi Khaybar. Dan Rasulullah menyatakan, inilah saatnya urat nadiku akan terputus karena pengaruh racun itu. Ini Rasulullah mengabarkan sendiri bahwasanya racunnya baru berdampak kepada Rasulullah itu 3 tahun kemudian. Kenapa bisa seperti itu? Allah yang menghendakinya. Ya, Allah yang menghendakinya. Sama saya pernah menyampaikan, Khalid bin Walid pernah minum racun, ya, minum racun di saat peperangan untuk menunjukkan kekuatan Islam, kekuatan mukjizat dari Allah tabaraka wa taala. Beliau juga tidak apa-apa ketika minum racun. Ini segala sesuatu yang harus kita yakini, tapi kita tidak boleh semena-mena melakukannya untuk kita sendiri, tidak boleh. Ya, dengan anggapan nyong anggur mati minum racun sengaja, ya kira-kira apa yang terjadi Pak kalau panjenengan? Ya, tidak boleh. Kalau Rasul dan beserta kaum muslimin pada waktu itu ada landasannya. Dan mereka adalah orang-orang salih yang diberi kalau Nabi itu wahyu, kalau orang-orang salih diberi ilham, semacam ilham dari Allah, bisikan dari Allah tabaraka wa taala melalui malaikat Jibril akibat kesolehan mereka. Ya, kalau untuk tingkatan kita ya jangan dengan langgar mati teli orang mati dengan berdiri di tengah-tengah rel kereta api. Ya mati baik nggih. Ini maksud saya. Ini adalah hal-hal khusus yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kisah yang sangat panjang sudah sangat banyak
mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Agar supaya para sahabatnya yakin, orang-orang pada waktu itu yakin bahwa ini benar-benar seorang utusan Allah. Ini. Memang Allah terkadang menyampaikan seperti itu, Pak. Sama dengan umat-umat terdahulu, para nabi mereka diberi keistimewaan, mukjizat. Untuk apa? Untuk meyakinkan orang pada waktu itu agar beriman bahwa orang tersebut adalah seorang utusan Allah. Nabi Isa misalnya, Nabi Isa, apa mukjizatnya? Beliau bisa berbicara ketika baru lahir. Ini, ketika masih digendongan, beliau sudah berkata, sudah bisa berucap dengan suara yang jelas. Ya, ketika Maryam, ibunya Isa itu keluar menuju kaumnya, dia sudah membawa anak. Padahal diketahui Maryam belum punya suami, sehingga kaumnya, ya penduduk kaumnya, mereka mengatakan, "Hei Maryam, kamu dapat dari mana?" Gampangannya, bahasanya adalah, bapakmu, ibumu adalah orang baik-baik. Ya, kenapa kamu punya anak? Ya, kamu wanita yang tidak terhormat dan sebagainya, tuduhan-tuduhan semacam itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Maryam menunjuk kepada Isa yang ada di pangkuannya, di gendongannya. Lalu Isa mengucapkan, "Ini Rasulullah." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Ini mukjizat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Isa misalnya membuat semacam dari tanah liat, dibuat bentuk burung lalu ditiup menjadi burung beneran. Ini semuanya atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk meyakinkan kaumnya bahwasanya ini orang adalah utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW banyak diberi mukjizat untuk meyakinkan kaumnya pada waktu itu. Dan diantaranya terbelahnya bulan, ya, lalu diracun tidak sakit. Ya, beliau dari makanan yang sedikit bisa dimakan orang yang sangat banyak. Jari-jari beliau mengeluarkan air-air. Itu saat-saat di mana Allah menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, menunjukkan kepada umat manusia bahwa ini adalah manusia pilihan Allah. Dan bagi kita orang-orang yang tidak mengetahui keadaan Rasulullah di waktu hidupnya, kita diberi mukjizat Al-Quran. Kalau semakin kita mempelajari Al-Quran, kita akan mendapati bahwa tidak mungkin Al-Quran itu ditulis oleh manusia, diciptakan oleh manusia, tidak mungkin. Karena keajaiban yang ada di dalamnya. Makanya orang-orang yang mempunyai pengetahuan ketika mereka mempelajari Al-Quran akan mendapati kebenaran wahyu. Tidak mungkin orang Arab, Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu mengetahui hal ini. Tidak mungkin. Contoh misalnya dalam Al-Quran disebutkan urut-urutan proses kejadian manusia dalam perut ibu. Itu persis seperti yang diteliti oleh orang sekarang. Zaman dahulu belum ada USG, nggih. Ya, belum bisa di sinar X sehingga ketahuan sekian hari dalam bentuk segumpal darah, sekian hari dalam bentuk daging, sekian hari baru ada tulangnya, sekian hari baru ada kupingnya, sekian hari baru ada hatinya. Itu di Al-Quran dijelaskan dengan rinci dan tidak bertentangan dengan yang diketahui orang sekarang. Ini kalau oleh manusia tidak mungkin bisa. Ini mukjizat yang akan senantiasa membuat orang takjub. Ini. Kenapa Allah menjadikan demikian? Karena memang Allah tahu, ya, mukjizat ini akan senantiasa up to date sampai hari kiamat. Orang-orang sekarang kalau diceritanya, misalnya anak-anak kita diceritani Nabi Muhammad bisa membelah bulan, mungkin tidak percaya karena orang bilang sewek. Gini betul? Makanya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Ketika dipelajari, semakin dipelajari, maka akan terdapat keajaiban-keajaiban. Ya, dalam dunia sekarang itu ada namanya kecerdasan AI, artificial intelligence dalam bahasa Inggrisnya. Ya,
komputer bisa membuat sebuah kecerdasan yang menyerupai otak manusia. Kalau anak-anak yang muda mungkin mengetahui, ya. Itu ada sebuah aplikasi di internet itu yang berbasis dengan AI, ya. Dan pernah ada orang menanyakan, wahai program ini, padahal programnya super canggih, bisa menjawab pertanyaan apa saja, suruh menceritakan sejarah apa saja dari A sampai Z langsung keluar di layar. Akan tetapi ketika diperintah untuk membuat satu surat saja, semisal Al-Quran, program tersebut tidak mampu. Ini, ya, ini yang muda-muda, ya. Ada beberapa program dari internet yang namanya ChatGPT, Conversation AI dan sebagainya, itu semuanya bisa kita manfaatkan. Gitu. Ya, kita untuk yang muda-muda pergunakan, ya, kecanggihan teknologi yang sudah diprediksi akan terjadi. Itu semuanya tergantung kitanya, mau untuk kebaikan atau mau untuk keburukan adalah tergantung kita. Berapa banyak orang-orang yang bergelut di bidang komputer, mereka menemukan kebenaran dari hal-hal tersebut. Program yang paling canggih, mereka tidak akan bisa merekayasa Al-Quran. Tapi kalau merekayasa Injil, merekayasa Taurat, ini bisa. Kenapa demikian? Karena Taurat dan Injil yang ada sekarang adalah buatan manusia, dicampur aduk, sehingga bahasanya mudah diprediksi. Itu berbeda dengan Al-Quran. Ya, secara susunan bahasa, susunan tata bahasa, ya, pengaturan, belum lagi maknanya, itu tidak akan bisa. Karena memang Allah sudah menantang kita umat manusia. Kaum manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk mendatangkan satu ayat. Kalau ada yang bisa, silakan datangkan, coba. Dalam Al-Quran seperti itu, Allah sudah menantang. Tidak akan mungkin bisa manusia, bahkan seluruh manusia berkumpul, disatukan dengan bangsa jin seluruhnya berkumpul untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Tidak akan bisa. Ini mukjizat yang tidak mungkin bisa ditiru. Bagaimana kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai hari tidak berubah. Tidak berubah. Bahkan anggar sing salah macane kedawan, pendek dibaca panjang pun banyak yang mengerti. Karena banyak dihafal oleh kaum muslimin. Berjuta-juta orang bisa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Sehingga kalau ada yang berusaha menyimpangkan Al-Quran, maka akan dikoreksi oleh orang yang lain. Itu kenapa Al-Quran akan senantiasa terjaga sampai hari kiamat keasliannya. Ini mukjizat yang luar biasa. Ya, kemarin kita sudah membahas ini terkait Haji Wada. Ya, berikut wasiat-wasiatnya. Di antara wasiat beliau adalah beliau bersabda pada saat Haji Wada, yang mungkin ini kemarin belum kami sampaikan. Beliau bersabda, "Khudhu manasikakum la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza." Ambillah dariku manasik kalian, barangkali aku tidak akan bertemu dengan kalian setelah tahun ini. Ini Rasulullah SAW sudah menyatakan, ya, sudah mengabarkan kepada umatnya, "Khudhu manasikakum." Ya, maksudnya ambillah contoh dariku terkait manasik haji. Ya, ketika kita melakukan haji maupun umroh, apalagi zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengajarkan manasik tapi bukan berdasarkan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ditambah-tambahi dengan ritual-ritual yang tidak jelas. Ada yang ditambah-tambah dengan doa-doa yang tidak mastur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, makanya Rasulullah berpesan, karena Rasulullah itu
sekali-kalinya beliau melaksanakan haji itu sekali dan terakhir, yaitu pada saat haji wada. Itu. Lalu pada saat tersebut juga Allah kita sudah menyampaikan turun surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah, ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika turun, sehabis turun ayat ini, di dalam ruku dan sujudnya beliau membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ini, ya. Ini dalam ruku dan sujud. Tadi ruku dan sujud doanya itu banyak, ada 7 macam kalau nggak salah. Ya, panjenengan membaca subhana rabbil azim 3 kali ketika ruku, ya, atau subhana rabbil a'la di ketika sujud. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya di dalam ruku dan sujudnya beliau membaca ini, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ya, sekali 2 kali tidak masalah, ya. Kalau sekali kalau imam sudah Allah Akbar panjenengan selesai. Ketika imam belum Allahu Akbar, baca lagi aja agang onggong kepengen menyat. Saya masih sering mendapati panjenengan imam belum takbir, belum mengucapkan takbir intikal, panjenengan suka ngagag istilahnya. Ngerti ngagag nggih? Ngagag artinya sudah mau menyat padahal belum ada aba. Ini nggak boleh dilaksanakan, nggak boleh sama sekali. Tunggu imam selesai Allahu Akbar panjenengan baru gerak. Ini, ya, jangan sampai mendahului eman-eman, ya, eman-eman. Ini hal sepele, tapi kalau kita tidak canangkan disiplin akan mengurangi pahala sholat ibadah kita, sholat jamaah kita. Ketika imam belum selesai, panjenengan baca apa saja yang panjenengan pahami, sami Allahu liman hamidah. Ketika imam masih berdiri, Rabbana lakal hamdu, panjenengan tambahi dengan membaca Allahumma firli boleh, ya. Lakal hamdu ditambahi, banyakin juga boleh. Jangan sami Allahu liman hamidah. Imam selesai panjenengan sudah mau dungkuk, nggih. Saya sering mendapati itu. Ya, ini tidak boleh, ya. Eman-eman. Kita sudah sholat berjamaah tapi pahalanya berkurang. Eman-eman. Monggo untuk didisiplinkan diri kita. Karena kalau tidak mendisiplinkan diri kita tidak akan bisa. Ini yang harus kita pahami. Ketika sujud belum selesai, belum ada aba-aba Allahu Akbar, jangan beranjak untuk naik, untuk berdiri, ya. Biarkan imam selesai Allahu Akbar, panjenengan baru mengikuti. Ini agar supaya sempurna nilai ibadah kita. Hidup kita tidak lama. Andalan kita hanya sholat. Kalau sholatnya saja masih belum sempurna, berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala yang sempurna. Ini, ya. Sekali lagi, doa ruku dan sujud itu banyak, ya. Panjenengan boleh memilih salah satunya, ya. Di para ulama menyatakan di antara doa-doa itu panjenengan sekali waktu menggunakan subhana rabbil azim dan subhana rabbil a'la, sekali waktu menggunakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, sekali waktu menggunakan doa lain yang panjenengan kuasai. Gitu. Ini para ulama. Agar supaya apa? Agar semua sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menjaga sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi. Termasuk diantaranya ketika membaca doa iftitah, ya. Ketika salat wajib kita gunakan Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Ya, ketika telah sunnah misalnya membaca subhanakallahumma dan seterusnya yang biasa panjenengan baca, atau menggunakan Allah Akbar kabiro dan sebagainya, atau menggunakan wajahtu. Ini ada beberapa yang memang diriwayatkan oleh Nabi. Kita
diperintahkan oleh para ulama untuk menjalankan itu semuanya berganti-gantian. Ini, okay? Dalam rangka apa? Untuk menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jamaah rahimakumullah, setelah menunaikan ibadah haji wada, beliau pulang ke Madinah. Ya, akan tetapi setelah sekitar 3 bulan, ya, beliau menderita sakit. Ya, beliau sempat untuk berziarah ke makam pahlawan Uhud, ya, untuk mendoakan para sahabat. Ya, para sahabat itu 70 orang itu dikubur di daerah Uhud, sampai hari ini masih ada. Ya, kalau panjenengan berziarah ke Madinah sana, biasanya travelnya itu menyempatkan untuk berziarah di Uhud. Di sana ada daerah khusus yang bukan kuburan tapi khusus untuk memakamkan para pahlawan perang Uhud di sana. Ya, ketika kita sana berziarah bukan meminta berkah, nggih. Jangan minta berkah. Mereka sudah mati, ya. Kita mendoakan bukan minta doa. Ini walik-walik orang sekarang ini. Orang mati dijaluki doa. Ya, orang mati ya sudah mati, udah nggak ada urusannya. Itu. Ya. Lalu beliau juga mengunjungi kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu kuburan umum yang ada di kota Madinah. Ya, tempatnya di sebelah Masjid Madinah. Beliau berziarah ke sana mendoakan para sahabat atau kaum muslimin yang sudah meninggal. Dan ketika berada di Madinah kurang lebih 3-4 bulan beliau tinggal di rumah istrinya. Ya, bergantian. Rasulullah pada waktu itu ada sekitar 8 istri, ya, yang masih sah menjadi istri beliau, sehingga bergiliran di tempat berada di rumah-rumah istri beliau. Akan tapi di akhir kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memohon izin kepada istrinya untuk bisa tinggal di rumah Aisyah, sehingga ketika sakit beliau itu dirawat di rumah Aisyah sampai meninggal dunia. Rumah Aisyah itu ada di sebelah Masjid Nabawi. Itu. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Ini tinggal beberapa hari, kurang lebih 5 hari, kejadian-kejadian yang patut kita ambil pelajaran, ya, sebelum wafatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.